Tenang. Saya tak bisa tausiah kalau suaranya ribut. Tenang. Tadi mereka minta duduk karena ibu bapak yang di belakang mau menengok. Duduk. Duduk kembali. Karena protokol berpantun, maka tradisi orang pesisir, kata dia, mesti pula dibalas dengan pantun. Anak nelayan menangkap kepah, kepah ditangkap berharga murah. Sudah lama berceramah, baru inilah disambut berkarpet merah. Kepah digulai sangatlah sedap, digulai dengan sambal tomat. Berjumpa dengan Pak Bupati Pangonal Harahap yang lebih ganteng dari Ustadz Somad. Itu pun pantunnya baru dapat tadi. Tadi Pak Bupati menyebut, katanya kisah mengundang saya ini penuh dengan liku-liku. Sebetulnya itu singkatan saja. Kepanjangannya penuh dengan liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Saya diundang oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga melalui stafnya. Ustadz Somad, kami staf menteri, kapan Ustadz bisa datang ke Jakarta? Saya jawab, saya penuh sampai Desember 2018. 15 bulan lagi saya tak bisa diundang. Kemarin di Yogyakarta saya diundang di UII, Universitas Islam Indonesia. Lalu datang salah seorang keluarga Pak Jokowi, Presiden. Ustadz, mau kami undang ke Solo, acaranya pembagian 1000 Quran gratis. Nanti Pak Jokowi akan menyerahkan Quran, Ustadz yang ceramah. Saya jawab, insya Allah bisa 2019. Tak bisa. Ketika saya pulang ke rumah, tepatnya jam 5 sore, sampai di rumah badan letih, tak berapa lama terdengarlah suara orang mengetuk pintu. Saya buka pintu, saya tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dari mana? Kami utusan Bupati Labuhan Batu. Langsung dari Rantau Prapan ini? Iya. Maksudnya mau mengundang Ustaz. Tak mungkin saya jawab 2019. Terbayanglah saya, ini orang datang dari Labuhan Batu, Rantau Prapan, masuk ke Riau, sekarang baru datang hanya untuk mengundang. Terbayang saya lagi kalau dia pulang, saya tak datang, akan dihamuk oleh bupati. Maka waktu itu lama saya berpikir, tunggu saya buka jadwal saya dulu. Saya lihat adalah yang bisa saya datang, tapi saya tak bisa malam, karena saya mengajar sampai jam 5 sore. Habis itu baru kita berangkat malam, paginya ceramah. Memang kebetulan acaranya memang kita buat pagi, Pak Ustaz. Oh, kalau begitu buatlah hari Rabu, hari Selasa saya selesai mengajar jam 5 sore, jemput saya sore, berangkat kita malam. Lalu istirahatnya kapan? Di mobil itulah kita istirahat. Alhamdulillah tadi malam tertidur sampai di sini pas azan subuh, sholat subuh. Selesai subuh langsung kultum, kuliah 7 menit, tapi karena sedap jamaah itu bertambah 20 menit. Habis itu baru pulang ke hotel, tidur 1 jam, jam 7 bangun, barulah kemudian berjumpa dengan Pak Bupati, berjumpa dengan Pak Wakil Kapolres, berjumpa dengan Pak Komandan Kodim, berjumpa pula dengan guru saya dulu di Madrasah Aliyah Sanawiyah Muallimin Medan tahun 1993.
Itulah dia Ustadz Darwis yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Di antara semua Ustadz di Muallimin itu, inilah Ustadz yang paling saya ingat. Kenapa? Pernah kami ditempelengnya satu lokal. Dia mengajar bahasa Arab. Waktu itu dia masih muda, sedang keras-kerasnya. Tamatan Libya, Muammar Gaddafi. Satu yang tak ditempelengnya, namanya Yusuf. Sekarang kerja di kantor urusan agama Kabupaten Pasaman. Saya tanya dia, Suf, ingat kau Ustadz Topo? Ingatlah, kata dia, aku yang tak ditempeleng karena kecil dia. Sekali tempeleng mati si Yusuf. Alhamdulillah hari ini berjumpa balik. Mungkin karena barokah guru itulah kita bisa menjadi orang hari ini. Oleh sebab itu tak sakit hati Ustaz ditempeleng, tidak, tapi ingat ada. Masya Allah, berjumpa semuanya hari ini. Lalu kemudian sambutan Kabupaten Labuhan Batu luar biasa. Belum pernah saya berceramah tentara polisi sebanyak ini. Ini yang selama ini mengejek-ejek saya di internet, dibuatnya foto saya pakai kacamata, dicoret-coretnya, karena dia selama ini hanya menengok yang mengawal saya Satpol PP. Setelah hari ini tahu dia saya pulang dari Labuhan Batu, polisi, tentara, insya Allah tak ada berani lagi main. Tengoklah nanti. Luar biasa. Tadi disambut mulai jam 7, jam 8, jam 9. Makan sarapan pagi, tak berhenti berfoto. Sampai terlintas di pikiran saya, aku ini diundang ceramah apa diundang berfoto? Begitulah sambutan masyarakat kerinduan kaum muslimin muslimat di Labuhan Batu. Sampai di dalam bersalaman, disuguhkan pula, didudukkan saya didampingi dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Makanannya, kuehnya, buah-buahannya, macam-macam buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Mana abang mau makan? Luar biasa. Bapak-bapak wakil DPR pula di belakang. Ibu-ibu keluar dari tenda, padahal panas, tapi ternyata cuaca panas tak menghalangi. Kenapa? Hati mereka sejuk. Mudah-mudahan kalau hati ibu sejuk, maka rezeki bertambah. Betul? Kan? Betul kata bapak. Asal sejuk hati ibu tu, tambah apa? Masya Allah, luar biasa. Maka kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk. Ini jari ini 5, ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk. Dia tak sama. Ada yang punya telunjuk. Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk, ditunjuknya jalan aspal, jalan aspal, insya Allah berubah jadi aspal besok. Tapi kalau Abdul Somad menunjuk jalan, bertambah lubangnya. Ini telunjuk ini siapa? Ini orang yang punya kekuasaan. Maka yang punya kekuasaan ini mesti orang yang taat beragama sesuai dengan agamanya, tentu agama Islam, agama kita insya Allah. Allahu Akbar. Hanya menunjuk dia ke atas. Bapak-bapak kalau berfoto kan begini, Allahu Akbar. Datang istrinya bertanya, bang, apa artinya bang tadi? Kaulah yang pertama dan terakhir. Waktu tak ada bininya, apa artinya itu pak? Bertambah satu lagi. Anak-anak gadis, jangan kalian berfoto begini. Ini banyak nih yang foto anak-anak gadis nih. Jangan kalian foto begini. Tahu kan artinya apa? Jadikan aku yang kedua. Jangan. Hati-hati. Kalau diajak foto begini. Oh, ini saya ceritakan bukan saya mau menyombong-nyombongkan diri. Na'udzubillah, tidak. Saya hanya mau menyampaikan ke Ustadz Haji Zaharuddin LC bahwa Ustadz tidak gagal mengundang saya. Beliau ketua Ikatan Alumni Al-Azhar dari Kabupaten Labuhan Batu. Beliau mau WA saya, SMS saya bilang aku tak bisa datang, bukan karena engkau yang mengundang saudaraku, tapi karena aku tak ingin menghapuskan jadwal-jadwal ini jadi fitnah nanti.
Jangan gara-gara ini rusak hubungan kita sesama Allah, sesama manusia. Tapi rupanya begitulah indahnya, apa namanya, ibu-ibu itu mau foto, minta izin sebentar. Udah cukup lah itu ya. Hilang pula bahan awak menengok ke belakang. Maka kalau ada orang punya kekuasaan, tolonglah agama ini dengan kekuasaannya. Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008, datanglah 3 orang, satu pensiunan tentara, satu pensiunan polisi, satu pensiunan perusahaan minyak. Selesai saya ceramah, dia datang, Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang? Apa yang mau digoncang? Tangan pun bergoncang, udah. Kalau mau menggoncangkan negeri ini, ketika kau masih aktif, ketika ada kekuasaan, tolong agama ini dengan kekuasaan. Allahu Akbar.